Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Dwi Arianti. Saya dari Fakultas Pertanian, jurusan Agroteknologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus nitrogen dengan mata kuliah Agroklimatologi dan dosen pengampu Ibu Desri Hastuti, SP, MSc, PhD. Yang pertama, kita masuk ke pengertian nitrogen. Nitrogen adalah komposisi terbesar di atmosfer bumi. Di atmosfer bumi terdapat beberapa gas, diantaranya ada nitrogen, oksigen, dan argon. Nitrogen dapat ditemukan dalam unsur penyusun DNA dan RNA pada makhluk hidup yang berfungsi sebagai sumber energi metabolisme sel yang berbentuk ATP atau adenosa trifosfat. Proses pemecahan nitrogen secara alami di udara bisa melalui petir dan mikroorganisme lainnya. Petir memiliki sumber energi yang besar untuk memecah nitrogen, sehingga dapat bersenyawa dengan oksigen membentuk unsur hara yang dapat menyuburkan tanaman. Gas nitrogen tidak masuk secara langsung ke dalam makhluk hidup. Ia harus melewati proses yang dapat mengikat bakteri oleh pengikat nitrogen, atau yang dinamakan dengan fiksasi nitrogen. Kebanyakan bakteri-bakteri tersebut hidup di dalam tumbuhan polong-polongan atau leguminosae. Di dalam tanaman tersebut, bagian akarnya terdapat bintil-bintil akar yang hidup di beberapa jenis bakteri yang dapat mengikat nitrogen atau yang bersifat dengan simbiosis dengan akar polong-polongan tersebut. Nama bakterinya yaitu Rhizobium dan Azotobacter. Sifatnya mengikat nitrogen untuk digunakan sebagai proses fisiologis atau metabolisme tubuh tumbuhan dan nantinya akan digunakan sebagai proses asimilasi. Pada proses siklus nitrogen terdapat gambar hewan dan tumbuhan. Kira-kira kenapa ada gambar hewan dan tumbuhan tersebut? Jawabannya, karena ketika hewan dan tumbuhan tersebut mati, mereka akan membusuk atau dekomposisi. Hal ini dinamakan dekomposer, yang akan menghasilkan bakteri dan jamur. Pembusukan terjadi bisa secara aerob atau anaerob. Hasil dekomposisi akan menghasilkan banyak bahan organik dan berlanjut kepada tahap selanjutnya, yaitu amonifikasi. Amonifikasi yaitu pembentukan amoniak atau amonium dengan senyawa NH4+ yang sudah berupa ion sempurna di dalam tanah. Kalau NH3 itu masih berupa ionisasi. Nah, jika bentuknya sudah senyawa NH4+, itu merupakan ionisasi yang sudah sempurna. Dari amoniak atau amonium ini kemudian terjadi proses nitrifikasi di mana perubahan antara amoniak menjadi nitrit atau senyawa NO2-. Proses ini dibantu oleh bakteri aerob yang terdapat di dalam tanah. Jenis bakterinya adalah Nextomonas dan Nitrosococcus. Kemudian dari nitrit dilanjutkan kembali ke yang lebih kompleks lagi senyawanya, yaitu NO3+ atau nitrat. Proses ini dinamakan dengan nitratasi. Proses ini juga dibantu oleh bakteri, yaitu Nitrobacter. Dari nitrat maka terbentuk dua proses. Proses yang pertama dinamakan proses asimilasi, di mana boleh langsung dipakai oleh tumbuhan untuk mendukung proses metabolisme tubuh tumbuhan. Proses yang kedua dinamakan proses denitrifikasi, di mana nitrat dapat digunakan langsung oleh bakteri dan dikembalikan langsung ke udara menjadi bentuk gas seperti awal. Sekian penjelasan tentang siklus nitrogen dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.